Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan di video pembelajaran akuntansi akuisisi yang ketiga dengan berbagai contoh atau variasi dari 3 kondisi yang menyebabkan perlakuan akuntansinya menjadi berbeda. Saya ulang, yaitu 1, perusahaan kepemilikan sahamnya 100% atau kurang dari 100%, harga belinya sama atau di atas atau di bawah nilai buku, lalu kondisi perusahaan anak dalam keadaan surplus atau defisit. Semoga video ini bermanfaat dan Allah memberikan kefahaman bagi saudara mahasiswa saya dan para pemirsa. Amin ya rabbal alamin. Baik, variasi kita akan bahas contoh 5 dan contoh 6. Contoh 5 itu pembelian sahamnya atau akuisisi sahamnya kurang dari 100%, harga belinya lebih tinggi daripada nilai buku, perusahaan anak dalam keadaan surplus. Lalu contoh yang keenam nanti, pembelian saham atau akuisisi sahamnya kurang dari 100%, harga belinya lebih tinggi atau lebih besar dari nilai buku, lalu perusahaan anak dalam keadaan defisit. Iya. Baik, kita lihat contoh 5. Jadi masih pakai basis laporan posisi keuangan seperti di contoh 1, 2, 3, 4, biar kita semua lebih mudah memahaminya. Ini ada PT besar, laporan posisi keuangannya seperti ini, PT kecil, laporan posisi keuangannya seperti ini. PT kecil dalam keadaan surplus, dibuktikan dengan saldo laba, angkanya positif 50 juta. Nah, pada tanggal 3 Januari, PT besar mengakuisisi PT kecil dengan cara membeli 8.000 lembar dengan harga 35.000 per lembar. Belinya 8.000, harganya 35.000. Ya. Sekali lagi, total saham PT kecil adalah 10.000 lembar. Ya, dilihat dari sini. Harga per lembarnya 25.000, totalnya 250 juta, berarti lembar sahamnya 10.000. Ya. Jurnal pada saat akuisisi saham oleh PT besar, ya, dicatat investasi saham PT kecil 280 juta debit, kas kredit 280 juta. Dari mana 280 juta? 8.000 lembar kali 35.000 rupiah per lembar. Jurnal seperti ini, saudara sudah familiar banget ya. Pada saat menempuh mata kuliah Intermediate Accounting, akuntansi keuangan menengah, yaitu pada saat membahas akuntansi investasi saham. Ya. Saudara, kita cek antara harga beli dengan nilai bukunya. Kita hitung nilai bukunya. Nilai buku untuk seluruh saham PT kecil 10.000 lembar, itu adalah 10.000 lembar kali 25.000, akun modal sahamnya 250 juta. Lalu saldo labanya surplus 50 juta atau positif 50 juta. Positif ya. Totalnya 300 juta untuk 10.000 lembar saham. Yang kita beli berapa? 8.000, betul. Nah, maka kita cari nilai buku untuk 8.000, bukan untuk yang 10.000. 10.000 itu kalau keseluruhan. Kalau nilai buku 8.000 lembar berapa? Ya, 8.000 per 10.000 kali 300 juta. Atau boleh kita cari persentasenya, 80% kali 300 juta. Ketemu 240 juta. Jadi, nilai buku saham PT kecil 8.000 lembar itu adalah 240 juta. Lah kok kita beli dengan harga 280 juta? Itu berarti ada selisih harga pembelian, harga perolehan di atas nilai buku. Harga beli kita 280 juta, nilai bukunya 240 juta, ada selisih harga. Ini yang disebut dengan diferensial pembelian.
Di buku lain disebut dengan akun selisih harga perolehan di atas nilai buku. Buku lain seperti itu. Di buku lain juga ada yang menyebut dalam akun diferensial pembelian. Selisihnya 40 juta. 40 juta. Ya. Oke. Sehingga pengerjaan daftar lajurnya menjadi seperti ini. Saudara lihat, yang kas, aset lancar non-kas, aset tetap tidak usah saya ulang ya. Kita fokus ke akun investasi saham PT kecil. 280 juta dieliminasi, ditutup semua. Ya kita eliminasi 280 juta. Lalu berikutnya, modal saham PT kecil kita eliminasi. Sekali lagi Pak, modal saham PT besar dieliminasi enggak? Ya tidak, itu kan miliknya PT besar. Yang diakuisisi, yang dicaplok, itu kan PT kecil. Maka yang dieliminasi itu modal saham, akun modal saham yang PT kecil. 250 juta, mana-mana? Ini ya, 250 juta. Dieliminasi 80%-nya. Berarti 200 juta. Debit Pak, debit. Modal saham itu akunnya, tempatnya, saldonya, kredit. Dieliminasi, ditutup sebagian maksudnya. Dihapus, maka kita debit. Lalu saldo laba 50 juta. Dieliminasi 80%, 40 juta. Lalu sisanya Pak, yang belum tertutup, itu miliknya pemegang saham minoritas, miliknya Jumadi, Marpuah, ya, Markona, Maryuni, itu tidak boleh kita eliminasi, itu haknya orang lain. Yang kita eliminasi yang haknya kita. Maka ini modal sahamnya Maryuni, Marfuah, Maryatun itu ke pemegang saham minoritas, kepemilikan non pengendali tetap masih ada 50 juta, tidak terhapus. Terus yang ini 10 juta. Saudara, belum sama ini eliminasi ini, proses ini 280, 240. Maka ada perbedaan ini. Lalu kita tulis di sini diferensial pembelian, debit. Sehingga lari ke sini. Debit 40 juta. Saudara, untuk mempermudah jurnal eliminasinya, ini ada alat bantunya ya. Jurnalnya adalah modal saham PT kecil debit 200 juta, saldo laba PT kecil debit 40 juta, diferensial pembelian, nanti ini angkanya munculnya nanti ya. Kita ke investasi saham PT kecil kredit 280. Nah, kredit 280, debitnya kalau kita total 240 sebelum angka ini masuk, maka ada selisih 40, tempatnya debit ya. Lalu laporan posisi keuangannya menjadi seperti ini. Laporan posisi keuangan konsolidasi. Ya. Siapa yang membuat PT besar? Ya. Asetnya, bla bla bla. Diferensial pembelian dilihat nanti saja. Ya. Kewajiban dan ekuitasnya, bla bla. Ekuitasnya seperti ini. Di antara kewajiban dan ekuitas ada kepemilikan non pengendali. Modal saham 50 juta, saldo laba 10 juta. Lalu diferensial pembelian, debit, dibawa ke sini. Nah, ada di buku lain yang menulis diferensial pembelian ini tidak di kelompok aset, tetapi di kelompok kepemilikan non pengendali di sini, tetapi ditulis dalam kurung atau defisit. Ya, ditulis dalam kurung juga boleh. Kalau seperti itu, maka total asetnya menjadi 1.320.000.000. 320 ya, kalau ini tidak masuk ya. Lalu dibawa ke sini angkanya dalam kurung negatif ya, sehingga di sini totalnya pun menjadi 1.320.000.000. Tapi kalau seperti ini total asetnya 1.360.000.000, total kewajiban dan ekuitas 1.360.000.000. Itu contoh 5. Contoh 5, perusahaan anak dalam keadaan surplus. Sekali lagi di video ini saya tambah satu contoh, yaitu untuk contoh 6. Contoh 6 bagaimana? Seperti tadi, kepemilikan kurang dari 100%, harga akuisisinya di atas nilai buku, lebih mahal, ya. Lalu perusahaan anak dalam keadaan defisit. Yang membedakan dengan contoh 5 adalah, contoh 6 ini perusahaan anak dalam keadaan defisit. Kita lihat, PT besar seperti ini, PT kecil seperti ini, fokus kita ke saldo labanya negatif. Ya. Lalu PT besar mengakuisisi PT kecil dengan cara membeli 8.000 lembar saham PT kecil dengan harga 35.000 per lembar.
Kita hitung ya. Jurnalnya investasi saham PT kecil debit 280 juta, kas kredit 280 juta. Gampang banget, 8.000 kali 35.000. Mari kita hitung untuk nilai bukunya. Akunnya modal saham dan saldo laba ya. Modal sahamnya 350 juta. Oke. Saldo labanya defisit 50 juta, berarti total nilai buku saham adalah 300 juta untuk 10.000 lembar. Yang kita beli berapa? Ya, betul, 8.000 lembar atau 80%-nya. 8.000 lembar dari 10.000 lembar. 80% kali 300 juta ketemunya 240 juta. Kok kita beli dengan harga 280 juta? Berarti harga beli kita di atas nilai buku 40 juta. Pak, berarti ini sama dengan yang contoh 5, Pak? Bukan, ya. Yang ini saldo modalnya defisit. Nanti posisi jurnal eliminasinya berbeda, ya. Cuman ini angkanya saya buat sama biar mudah memahaminya. Oke. Ini daftar lajurnya. Saudara lihat ini, ya. Investasi saham 280 juta kita eliminasi 280 ya. Yang ini kita lihat nanti, yang ini kita lihat nanti ya. Ini kita eliminasi 280 juta. Kredit ya. Kenapa? Investasi kan akun investasi kan saldonya debit. Kalau mau kita eliminasi ya kita kredit ya. Biar nol jumlahnya. Berikutnya modal saham 350 juta, kita eliminasi 80%, 280 juta. Sisanya kepemilikan non pengendali, masih 70 juta. Ya. Berikutnya saldo laba 50 juta. Defisit berarti ini tempatnya debit ini karena defisit. Dieliminasi maka kita kredit. Tadi enggak begitu, di contoh 5 tidak begitu ya. Kredit 40 juta. Yang 10 kemana? Miliknya pemegang saham minoritas, kepemilikan non pengendali. Tempatnya debit karena defisit. Kalau yang di contoh 5 tadi tempatnya kredit, boleh dilihat ya. Contoh 5 dilihat kembali di menit keberapa ya. Ini. Nah, berikutnya ini kalau saudara jumlah belum imbang ini. Ada selisihnya. Apa yang belum tercatat? Selisih harga perolehan di atas nilai buku. Oke. Seperti itu. Ini kalau kita lihat jurnalnya, jurnal bantunya untuk jurnal eliminasinya seperti ini. Oke. Seperti ini. Cukup untuk contoh 6. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.